Halo, selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang apa itu Linux dan dari mana asal-usulnya. Oke, apa itu Linux? Linux adalah sebuah sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan berbagai software yang bekerja sama dengan hardware untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya, jika kamu menggunakan aplikasi Microsoft Word di komputer, sistem operasi akan menjadi perantara antara program tersebut dengan program yang lain, sehingga kamu bisa memasukkan gambar, mencetak dokumen, menggunakan printer, dan lain-lain. Selain Linux, ada juga beberapa operating system yang lain, di antaranya Microsoft Windows, Apple macOS, Solaris, dan varian Unix yang lainnya. Jadi, dari mana datangnya Linux? Sebelum kita masuk ke Linux, pertama-tama kita harus melihat pendahulunya, yaitu Unix. Unix awalnya dikembangkan di Bell Labs pada tahun 1970-an. Beberapa nama yang terlibat dalam proyek tersebut adalah Ken Thompson dan Dennis Ritchie, yang juga merupakan pembuat bahasa pemrograman C yang masih digunakan hingga saat ini. Lalu kemudian AT&T melisensikan sistem operasi tersebut kepada perusahaan dan institusi akademik untuk dipelajari. Hal ini memunculkan berbagai klon dan variasi Unix yang dikembangkan oleh berbagai organisasi. Salah satu varian tersebut diciptakan oleh seorang profesor di Amsterdam yang bernama Andrew S. Tenenbaum. Tenenbaum adalah penulis buku teks Operating System Design and Implementation yang ia tulis pada tahun 1987. Varian Unix yang ia buat diberi nama Minix yang ia gunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang ada pada bukunya. Di tempat lain, ada juga sebuah proyek yang bernama GNU. GNU adalah akronim yang berarti GNU is not Unix. Proyek ini dimulai oleh seorang programmer bernama Richard Stallman yang bertujuan untuk menciptakan klon Unix yang sepenuhnya gratis. Bagian dari filosofi mereka adalah bahwa semua source code untuk software harus bebas untuk dilihat dan diubah oleh siapapun. Source code adalah instruksi aktual yang diketik dan kemudian diubah menjadi program yang sebenarnya. Proyek GNU berbeda dari Unix karena mereka tidak menggunakan Unix source code. Namun, software mereka dimaksudkan agar bisa berkomunikasi dengan software yang ada di Unix. Sementara itu, di Universitas Helsinki di Finlandia, seorang mahasiswa membaca buku Tenenbaum dan terinspirasi untuk membuat kernel sistem operasinya sendiri. Mahasiswa itu bernama Linus Torvalds. Kernel sistem operasi adalah komponen yang membantu komunikasi antara hardware dan software. Kernel yang dibuat oleh Torvalds menggunakan arsitektur yang berbeda dari kernel Minix dalam hal menangani device driver. Device driver adalah komponen software yang berbicara langsung dengan perangkat keras dan kernel sistem operasi. Linus Torvalds menyukai gagasan tentang memberikan source code untuk dimodifikasi dan dibantu oleh orang lain. Jadi, dia melakukan hal yang sama dengan source code yang ada di kernelnya. Berikut pengumuman yang ia buat di mailing list pada tahun 1991 yang menggambarkan karyanya dan seruannya untuk ide dan feedback dari orang lain. Sejak saat itu, ribuan orang telah membantu mengembangkan kernelnya dan dengan kombinasi software yang ada di proyek GNU, kita memiliki sistem operasi
yang berfungsi secara penuh. Oke, kita kembali lagi ke GNU. Free Software Foundation adalah pihak yang mensponsori pengerjaan proyek GNU. Free Software Foundation memiliki tujuan agar semua software itu bebas, dengan maksud bahwa semua software komputer yang ada di tangan setiap orang harus bebas dari kendali oleh perusahaan swasta ataupun kendali oleh pemerintah. Tujuan dari proyek GNU adalah bahwa setiap orang akan memiliki akses ke source code, maka siapapun dapat melakukan perbaikan sehingga membuat software secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik. Inilah yang menginspirasi Linus untuk merilis kernelnya di bawah lisensi GPL, yang merupakan akronim dari GNU Public License. Salah satu aspek terpenting dari lisensi GPL adalah bahwa semua source code untuk software yang dirilis berdasarkan lisensi ini tetap tersedia secara bebas bagi siapapun yang ingin memeriksanya. Lalu kemudian, seorang teman Torvalds memberi nama Linux untuk proyek tersebut, yang merupakan kombinasi dari nama depan Linus dan huruf X untuk menunjukkan bahwa itu adalah warisan Unix. Kemudian, distribution atau yang biasa disebut distro mulai bermunculan. Distribution adalah kumpulan software dan kernel Linux yang dikemas secara bersama dan dirilis sebagai sistem operasi yang penuh. Jadi, di mana Linux hari ini? Linux ada di mana-mana, di smartphone, tablet, desktop, server, smart TV, dan bahkan kendaraan, dan lain-lain. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.